Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang bayi masih ASI. Suami tega tidur dengan bidan yang membantu melahirkan anaknya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Sejak subuh, perutku mulai terasa mulas. Awalnya hanya sesekali datang, lalu perlahan semakin sering. Setiap beberapa menit, rasa nyeri itu kembali menghampiri. Aku menarik napas panjang sambil menggenggam sisi tempat tidur. Keringat mulai membasahi dahiku. "Mas, sepertinya sudah waktunya." Andri, suamiku, yang sejak tadi duduk di sampingku, langsung berdiri. Wajahnya terlihat panik, tetapi ia berusaha tetap tenang agar aku tidak ikut cemas. "Tenang ya, Rania. Kita berangkat sekarang." Ia segera mengambil tas persalinan yang sudah kami siapkan sejak beberapa minggu sebelumnya. Semua perlengkapan bayi telah tersusun rapi. Popok kecil, selimut bayi, baju mungil berwarna putih, hingga perlengkapan untukku selama berada di klinik. Andri membantuku berjalan menuju mobil. Setiap langkah terasa berat. Kontraksi datang semakin kuat. Namun, setiap kali rasa sakit itu muncul, Andri selalu menggenggam tanganku. "Sedikit lagi, Rania. Kamu hebat." Kalimat sederhana itu membuatku merasa lebih kuat. Perjalanan menuju klinik hanya sekitar 15 menit. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, bagiku waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku terus memejamkan mata sambil mengatur napas seperti yang diajarkan saat kelas persiapan persalinan. Begitu mobil berhenti di depan sebuah klinik bersalin sederhana, seorang perawat segera datang membawa kursi roda. Di atas papan nama klinik tertulis jelas, Klinik Bersalin Bidan Maya. Tempat itu memang sudah menjadi pilihanku sejak awal kehamilan. Banyak tetangga memberikan rekomendasi karena bidan Maya dikenal ramah, sabar, dan berpengalaman menangani persalinan. Saat aku didorong masuk ruang pemeriksaan, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun menyambut kami dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Bu Rania. Saya Maya." Suaranya lembut dan menenangkan. Ia langsung memeriksa kondisi kandunganku dengan teliti. Setelah beberapa menit, bidan Maya tersenyum kepada kami. "Pembukaannya sudah cukup baik. Insya Allah, hari ini bayinya akan lahir." Aku mengangguk pelan. Andri yang berdiri di sampingku terlihat mengembuskan napas lega. "Terima kasih, Bu Bidan." "Tenang saja, Pak Andri. Kami akan mendampingi Ibu Rania sampai proses persalinan selesai." Selama beberapa jam berikutnya, kontraksi semakin kuat. Rasa sakit datang bergelombang. Kadang aku merasa sanggup menahannya. Kadang air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Di setiap jeda kontraksi, Andri selalu berada di dekatku. Ia menyeka keringat di dahiku, memberikan air minum, mengusap pundakku. Sesekali ia membisikkan doa agar aku tetap kuat. Melihat perhatian suamiku saat itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku yakin, aku telah memilih pendamping hidup yang tepat. Bidan Maya pun tidak kalah sabar. Ia terus memberikan arahan dengan suara tenang. "Tarik napas perlahan. Hembuskan. Bagus, Bu Rania. Sedikit lagi." Kalimat-kalimat sederhana itu membuatku lebih percaya diri menghadapi proses persalinan. Beberapa perawat juga ikut membantu dengan sigap. Suasana ruang bersalin terasa hangat. Tidak ada kepanikan. Semua bekerja sesuai tugas masing-masing. Waktu terus berjalan. Hingga akhirnya, tangisan bayi yang begitu nyaring memenuhi ruangan. Air mataku langsung mengalir deras. Tangisan itu adalah suara paling indah yang pernah kudengar. "Selamat, Bu Rania. Bayinya lahir dengan sehat." Aku menoleh dengan mata yang masih basah. Bidan Maya memperlihatkan bayi mungil yang selama 9 bulan berada di dalam rahimku. Tubuhnya kecil, pipinya kemerahan, tangannya bergerak pelan, tangisnya terdengar kuat.
Aku tersenyum sambil menangis haru. Alhamdulillah. Andri yang berdiri tidak jauh dariku juga tidak mampu menyembunyikan air matanya. Ia berkali-kali mengucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih. Setelah bayi dibersihkan dan diperiksa, bidan Maya meletakkannya perlahan di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku memeluk anak kami. Rasanya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Semua rasa sakit yang kurasakan selama berjam-jam seakan menghilang begitu saja. Aku mencium kening bayi kecil itu. Selamat datang, Nak. Andri ikut mendekat. Tangannya mengusap kepala bayi kami dengan sangat hati-hati. Terima kasih, Rania. Kalimat itu membuatku semakin yakin bahwa rumah tangga kami akan dipenuhi kebahagiaan. Beberapa saat kemudian, bidan Maya kembali memeriksa kondisiku. Persalinannya berjalan sangat baik. Ibu dan bayinya sehat. Ucapan itu membuat seluruh keluarga yang menunggu di luar ikut merasa lega. Sebelum kami dipindahkan ke ruang perawatan, bidan Maya masih beberapa kali datang memastikan kondisi bayiku tetap stabil. Ia menjelaskan cara menyusui yang benar, cara menggendong bayi dengan aman, serta hal-hal yang harus kami perhatikan selama masa pemulihan. Andri terlihat mendengarkan setiap penjelasan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia beberapa kali mengajukan pertanyaan agar tidak salah saat membantu merawat bayi nanti. Melihat keseriusan suamiku, bidan Maya tersenyum. Jarang ada ayah yang seaktif ini. Andri hanya tersenyum malu. Ini anak pertama kami, Bu. Saya ingin belajar menjadi ayah yang baik. Aku menatap mereka berdua sambil tersenyum bahagia. Saat itu, sama sekali tidak terlintas sedikit pun pikiran buruk di benakku. Bagiku, bidan Maya hanyalah tenaga kesehatan yang telah membantu menghadirkan buah hati kami ke dunia. Dan Andri adalah suami yang begitu menyayangiku. Aku benar-benar percaya kepada keduanya. Namun, aku tidak pernah menyangka hari yang menjadi awal kebahagiaan keluargaku itu diam-diam juga menjadi awal dari sebuah kisah yang kelak akan menguji kepercayaan, kesetiaan, dan keteguhan hatiku. Sebuah kenyataan yang sama sekali belum mampu kubayangkan. Dan semuanya berawal dari sebuah kunjungan sederhana ke klinik beberapa minggu setelah aku melahirkan. Hari-hari setelah melahirkan menjadi masa yang penuh warna dalam hidupku. Setiap pagi, aku terbangun bukan karena suara alarm, melainkan karena tangisan kecil bayi kami yang meminta ASI. Meski tubuhku masih terasa lemah setelah proses persalinan, setiap kali melihat wajah mungilnya, rasa lelah itu seolah menghilang begitu saja. Aku mulai belajar menjadi seorang ibu, belajar memahami arti tangisan bayi, belajar menenangkan saat ia gelisah, belajar menyusui dengan posisi yang benar. Semuanya terasa baru, tidak mudah. Namun, setiap proses itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Andri juga terlihat begitu perhatian. Setiap malam, ia membantu mengambilkan popok, menyiapkan air hangat, hingga menggendong bayi kami ketika aku harus beristirahat sejenak. Aku yang gendong dulu. Ya, kamu istirahat sebentar. Kalimat itu sering ia ucapkan. Aku selalu tersenyum setiap mendengarnya. Dalam hati, aku bersyukur memiliki suami yang mau ikut belajar menjadi seorang ayah. Beberapa hari kemudian, bidan Maya datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan rutin. Kunjungan itu memang sudah dijadwalkan sejak aku keluar dari klinik. Beliau memeriksa kondisi bayiku dengan teliti. Berat badannya bertambah. Suhu tubuhnya normal. Refleksnya juga baik. Setelah itu, bidan Maya memeriksa kondisiku. Bagaimana, Bu Rania? Jahitannya sudah tidak terlalu sakit. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik, Bu. Kalau begitu tetap dijaga pola makannya. Jangan sampai kelelahan. Aku mengangguk sambil tersenyum. Bidan Maya memang selalu berbicara dengan tenang. Cara menjelaskannya pun mudah dipahami. Sebelum pulang, beliau juga memberikan beberapa saran mengenai pola menyusui, waktu istirahat, serta pentingnya menjaga kesehatan selama masa nifas. Andri mendengarkan semua penjelasan itu dengan serius. Sesekali ia mengangguk. Sesekali ia bertanya apabila ada hal yang belum dipahaminya. Melihat perhatian suamiku,
Bidan Maya tampak tersenyum. Pak Andri memang cepat belajar. Andri tersenyum kecil. Masih banyak yang harus saya pelajari, Bu. Saat itu, aku merasa bangga. Aku yakin, anak kami akan tumbuh bersama ayah yang bertanggung jawab. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru sebagai seorang ibu. Namun, ada satu hal yang perlahan mulai berubah. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Karena menurutku, semuanya masih dalam batas yang wajar. Andri mulai sering menghubungi Bidan Maya. Alasannya selalu sama. Ia ingin memastikan kondisi bayi kami baik-baik saja. Kadang ia bertanya mengenai jadwal imunisasi. Kadang mengenai bayi yang sering menangis. Kadang mengenai cara menyimpan ASI. Bagiku, itu adalah bentuk perhatian seorang ayah. Aku bahkan merasa bersyukur karena Andri tidak sungkan bertanya kepada tenaga kesehatan dibandingkan hanya menebak-nebak sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang menyusui bayi kami di ruang keluarga, ponsel Andri berbunyi. Ia sedang mandi. Layar ponsel yang tergeletak di atas meja menyala cukup lama. Di sana tertulis sebuah nama. Bidan Maya. Aku tidak berniat membuka isi pesannya. Aku hanya melihat nama pengirimnya sekilas sebelum layar kembali gelap. Saat Andri keluar dari kamar mandi, ia langsung mengambil ponselnya. Entah mengapa, ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit gugup ketika mengetahui ada pesan yang masuk. Ada pesan, Mas. Iya, mungkin soal jadwal kontrol. Jawabannya terdengar biasa. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Lagi pula, aku percaya kepada suamiku. Beberapa hari kemudian, bayi kami kembali harus menjalani pemeriksaan rutin di klinik Bidan Maya. Aku sebenarnya ingin ikut. Namun, sejak pagi tubuhku terasa kurang sehat. Demam ringan membuat kepalaku sedikit pusing. Mas, kalau aku tidak ikut bagaimana? Andri langsung menjawab. Kamu istirahat saja di rumah. Aku yang bawa bayi kita ke klinik. Yakin bisa sendiri? Bisa. Bukannya selama ini aku juga ikut belajar. Aku tersenyum. Ia juga. Aku kemudian menyiapkan semua perlengkapan bayi. Botol berisi ASI perah, popok cadangan, baju ganti, selimut kecil. Semuanya kumasukkan ke dalam tas bayi. Sebelum berangkat, Andri mencium keningku. Istirahat yang banyak. Ya. Aku mengangguk. Tak lama kemudian, mobil mereka meninggalkan halaman rumah. Rumah mendadak terasa sunyi. Aku mencoba tidur agar tubuhku kembali segar. Namun, hampir 3 jam berlalu. Andri belum juga pulang. Aku mulai melihat jam dinding berulang kali. Dalam pikiranku, pemeriksaan bayi biasanya tidak memakan waktu selama itu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin antreannya panjang. Mungkin ada pemeriksaan tambahan. Aku tidak ingin berpikir yang macam-macam. Beberapa menit kemudian, akhirnya suara mobil terdengar memasuki halaman rumah. Aku segera berdiri menyambut mereka. Bayi kami tampak tertidur pulas dalam gendongan Andri. Kenapa lama sekali, Mas? Andri tersenyum tipis. Tadi cukup ramai. Jadi harus menunggu. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun, ketika aku hendak menggendong bayi kami, tanpa sengaja mataku menangkap sesuatu. Di saku kemeja Andri, terselip secari kertas kecil yang bukan berasal dari buku kesehatan bayi. Kertas itu terlihat dilipat rapi. Dan di bagian atasnya, aku sempat melihat tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan milik Bidan Maya. Saat Andri menyadari arah pandanganku, ia dengan cepat memasukkan kertas itu lebih dalam ke sakunya. Gerakannya begitu spontan, seolah ada sesuatu yang tidak ingin kulihat. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak kami menjadi orang tua, sebuah pertanyaan kecil mulai muncul di dalam hatiku. Sebenarnya, apa yang terjadi selama mereka berada di klinik tadi? Sejak hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam rumah tanggaku. Awalnya, aku berusaha mengabaikan perasaan yang terus mengganggu pikiranku. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin perubahan hormon setelah melahirkan membuatku menjadi lebih sensitif.
Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Namun, perubahan sikap Andri semakin sulit untuk tidak kuperhatikan. Ia mulai lebih sering pulang larut malam. Alasannya selalu hampir sama. Kadang karena ada pekerjaan tambahan. Kadang karena harus bertemu rekan kerja. Kadang karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditunda. Aku mungkin pulang agak malam. Ya. Kalimat itu semakin sering kudengar. Sebagai istri, aku berusaha memahami. Aku tahu, kebutuhan rumah tangga semakin banyak setelah kehadiran buah hati kami. Aku tidak ingin menjadi istri yang selalu menaruh curiga. Sementara itu, hari-hariku dipenuhi dengan merawat bayi kami yang masih sepenuhnya bergantung pada ASI. Setiap 2 atau 3 jam sekali, ia terbangun meminta menyusu. Tubuhku memang sering kelelahan. Namun, setiap melihat wajah mungilnya, aku kembali menemukan semangat. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Angin berembus dingin di luar rumah. Jarum jam hampir menunjukkan pukul 11 malam. Andri belum juga pulang. Aku beberapa kali mencoba menghubunginya. Panggilanku tidak dijawab. Pesan yang kukirim hanya berstatus terkirim. Belum dibaca. Aku mulai gelisah. Belum sempat rasa cemas itu mereda. Bayi kami tiba-tiba menangis lebih keras dari biasanya. Aku segera menggendongnya. Saat kucium dahinya, tubuh kecilnya terasa hangat. Aku mengambil termometer. Beberapa saat kemudian, angka yang muncul membuat dadaku berdebar. Bayiku demam. Ya Allah! Aku segera mencoba menghubungi Andri sekali lagi. Tetap tidak ada jawaban. Aku tidak punya banyak pilihan. Malam itu juga, aku membungkus bayi kami dengan selimut tebal. Aku mengenakan jaket seadanya, lalu memesan kendaraan untuk menuju klinik bidan Maya. Sepanjang perjalanan, aku terus memeluk bayiku. Aku berdoa agar demamnya tidak semakin tinggi. Jalanan tampak lengang. Hujan masih turun perlahan. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di atas aspal yang basah. Beberapa belas menit kemudian, kendaraan berhenti di depan klinik. Lampu bagian depan masih menyala. Padahal jam praktik seharusnya sudah lama berakhir. Aku menggendong bayiku sambil berjalan cepat menuju pintu masuk. Namun, pintu utama ternyata terkunci. Aku mengetuk beberapa kali. Tidak ada jawaban. Bu Maya. Panggilku pelan. Tetap sunyi. Aku kemudian berjalan memutar ke sisi bangunan. Barangkali ada perawat yang masih berjaga. Saat melewati jendela samping yang tirainya tidak tertutup rapat, langkahku mendadak terhenti. Dari balik celah kaca, aku melihat 2 sosok yang sangat kukenal berada di dalam ruangan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Salah satunya adalah Andri, suamiku, dan di hadapannya, bidan Maya. Mereka berdiri sangat dekat. Kedekatan itu bukan lagi seperti hubungan antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien. Tatapan mereka, gerak tubuh mereka, semuanya menunjukkan sebuah hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa detik kemudian, aku melihat Andri memeluk bidan Maya. Bidan Maya tidak berusaha melepaskan diri. Ia membalas pelukan itu. Duniaku seakan runtuh saat itu juga. Tanganku gemetar. Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Bayi kami masih berada dalam pelukanku. Anak yang baru beberapa minggu lalu dibantu lahir ke dunia oleh perempuan yang kini berada di hadapan suamiku. Aku tidak sanggup mempercayai apa yang kulihat. Mas, kenapa? Suara itu hanya mampu keluar sebagai bisikan lirih. Dadaku terasa sesak. Napas terasa berat. Aku berharap semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun, beberapa saat kemudian, kulihat Andri dan bidan Maya menghilang menuju ruangan bagian dalam klinik. Pintu ruangan itu kemudian tertutup rapat. Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk melangkah mendekat. Air mataku terus mengalir. Hatiku benar-benar hancur. Lelaki yang selama ini kupercaya sepenuh hati. Lelaki yang menemaniku berjuang di ruang persalinan. Lelaki yang berkali-kali mengatakan ingin menjadi ayah terbaik. Ternyata telah mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Malam itu, di tengah hujan yang tidak kunjung reda, aku berdiri membeku sambil memeluk bayi kami yang masih demam.
Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Rasa khawatir terhadap kondisi anakku, atau kenyataan pahit yang baru saja kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku mundur beberapa langkah. Tubuhku terasa lemas. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Beruntung seorang pengemudi ojek yang tadi mengantarku melihat keadaanku dan segera menghampiri. "Bu, tidak apa-apa." Aku hanya menggeleng pelan. Air mataku tidak berhenti mengalir. Tanpa berkata apapun, aku memilih kembali membawa bayiku pergi dari tempat itu. Namun, sebelum kendaraan mulai berjalan meninggalkan klinik, pintu samping bangunan perlahan terbuka. Seseorang keluar sambil menoleh ke arah halaman. Dalam cahaya lampu yang redup, aku melihat dengan jelas. Orang itu adalah Andri, dan pandangan kami bertemu untuk pertama kalinya setelah pengkhianatan itu terbongkar. Aku dan Andri saling menatap dari kejauhan. Hujan masih turun perlahan. Butiran air membasahi halaman klinik. Namun, dinginnya malam tidak sebanding dengan dinginnya hatiku saat itu. Wajah Andri berubah pucat. Ia berdiri mematung di depan pintu samping klinik. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun terucap. Aku dapat melihat dengan jelas kepanikan di matanya. Ia tahu, malam itu, tidak ada lagi alasan yang bisa menutupi kenyataan. Semua telah kulihat dengan mata kepalaku sendiri. "Rania!" Suara Andri terdengar bergetar. Ia melangkah cepat ke arahku. Namun, aku justru mundur beberapa langkah sambil tetap menggendong bayi kami yang masih tertidur lemah karena demam. "Jangan mendekat." Suaraku pelan, tetapi cukup tegas. Andri berhenti. Tangannya yang semula ingin meraihku perlahan turun. "Rania, dengarkan aku dulu." Aku menggeleng. "Apa lagi yang harus kudengar, Mas?" Air mataku kembali mengalir. "Semua sudah cukup jelas." Andri menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku kehilangan kata-kata. Beberapa saat kemudian, pintu klinik kembali terbuka. Bidan Maya keluar dengan wajah yang sama pucatnya. Tatapannya langsung tertuju kepadaku. Begitu menyadari aku masih berada di halaman klinik, langkahnya menjadi tergesa. "Bu Rania, tunggu." Aku memalingkan wajah. Namun, Bidan Maya tetap menghampiri. Begitu berada beberapa langkah di depanku, ia langsung berhenti. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya minta maaf." Kalimat itu terdengar lirih. Saya benar-benar minta maaf. Aku menatap perempuan yang beberapa minggu lalu membantuku melahirkan dengan penuh perhatian. Perempuan yang dulu kuanggap sebagai penolong. Perempuan yang pernah kugenggam tangannya saat menahan rasa sakit di ruang persalinan. Kini, dialah yang berdiri di hadapanku sambil meminta maaf. "Maaf." Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing bagiku sendiri. Apakah satu kata maaf bisa menghapus semua yang baru saja kulihat? Bidan Maya menundukkan kepala. Air matanya jatuh perlahan. "Saya hilaf. Saya tidak pernah berniat menghancurkan rumah tangga ibu. Semuanya terjadi karena saya tidak mampu menjaga batas yang seharusnya." Aku menarik napas panjang. Hatiku terasa semakin sesak. Kalau memang tahu batasnya, seharusnya semua itu tidak pernah terjadi. Suasana kembali sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar di antara kami. Andri akhirnya memberanikan diri berbicara. "Semua ini salahku." Aku menoleh. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Aku yang mendekati Maya. Aku yang tidak bisa menjaga diriku sendiri. Aku tidak bisa mengelak lagi. Kalimat itu seperti menghantam dadaku untuk kedua kalinya. Jadi semua benar. Andri memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. "Iya." Satu kata itu menghancurkan sisa harapan yang masih kusimpan. Aku berharap ia akan mengatakan bahwa semua yang kulihat adalah kesalahpahaman. Namun, yang kudapat justru sebuah pengakuan. "Aku sudah mengecewakanmu. Aku juga mengecewakan anak kita." Suara Andri semakin lirih. Aku terlalu mengikuti keinginan sesaat. Aku kehilangan akal sehat. Bidan Maya menangis semakin keras.
Saya bersedia menerima apapun akibat dari kesalahan ini. Tapi saya mohon maafkan saya. Aku menatap keduanya bergantian. Tidak ada lagi kemarahan yang mampu keluar. Yang tersisa hanyalah luka. Luka yang begitu dalam. Aku memeluk bayi kami lebih erat. Anak kecil yang sama sekali tidak mengerti mengapa kedua orang tuanya kini berdiri dalam keadaan yang begitu menyakitkan. Mas. Aku memanggil Andri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Iya. Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling ingin kulihat ketika anak kita lahir, justru menjadi orang yang paling menghancurkan kepercayaanku. Andri menangis. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Namun, penyesalan yang datang terlambat tidak mampu mengubah kenyataan. Aku berbalik perlahan. Tidak ada lagi yang ingin ku dengar. Langkahku terasa berat. Namun, aku harus pulang. Anakku membutuhkan ibunya. Bukan pertengkaran. Bukan air mata. Saat aku hendak memasuki kendaraan, suara Andri kembali terdengar. Rania, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak menjawab. Pintu kendaraan tertutup perlahan. Mobil mulai meninggalkan halaman klinik. Dari balik kaca, kulihat Andri masih berdiri di bawah hujan. Sementara bidan Maya terduduk lemas di depan pintu klinik dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak tahu apakah penyesalan mereka sungguh tulus. Yang ku tahu, malam itu telah mengubah seluruh hidupku. Dan ketika aku tiba di rumah, ponselku tiba-tiba berdering. Di layar muncul nomor yang tidak ku kenal. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat panggilan itu. Suara seorang perempuan terdengar dari seberang sana. Apakah ini Ibu Rania? Ada sesuatu yang harus Ibu ketahui tentang hubungan Pak Andri dan Bidan Maya. Jantungku kembali berdegup kencang. Apa yang kulihat malam ini mungkin baru sebagian kecil dari kenyataan yang selama ini disembunyikan dariku. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah menutup sambungan telepon dari nomor yang tidak kukenal, aku hanya terduduk di samping tempat tidur sambil memeluk bayiku yang akhirnya tertidur setelah demamnya mulai turun. Aku mengusap kepalanya perlahan. Di wajah kecilnya, tidak ada sedikit pun tanda bahwa keluarganya sedang berada di ambang kehancuran. Air mataku kembali jatuh. Apa yang harus Ibu lakukan, Nak? Pertanyaan itu hanya bergema di dalam hati. Keesokan paginya, Andri datang ke rumah lebih awal. Matanya sembab. Wajahnya tampak lelah, seolah semalaman tidak tidur. Begitu aku membuka pintu, ia langsung menundukkan kepala. Rania, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Aku tidak segera menjawab. Aku mempersilahkannya masuk karena tidak ingin tetangga melihat keributan di depan rumah. Andri duduk di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, ia berkata dengan suara pelan, "Aku mengaku salah. Aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Aku tidak mencari pembenaran. Aku hanya ingin meminta maaf." Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Permintaan maaf memang mudah diucapkan. Namun, kepercayaan yang telah hancur tidak mungkin kembali hanya dalam satu malam. Tidak lama kemudian, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Aku terkejut ketika melihat Bidan Maya turun dari mobil. Ia datang seorang diri. Begitu memasuki halaman, ia langsung berdiri beberapa langkah dari pintu. Tatapannya dipenuhi rasa bersalah. "Bu Rania, apa saya boleh bicara sebentar?" Aku sempat ingin menolak. Namun, akhirnya aku mengangguk. Bidan Maya masuk dengan langkah pelan. Begitu melihat bayi kami yang sedang tertidur, matanya kembali berkaca-kaca. Saya benar-benar menyesal. Saya telah mengecewakan Ibu. Saya juga mencoreng kepercayaan yang selama ini diberikan kepada saya. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Kalau waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Suasana rumah menjadi sangat sunyi. Andri dan Bidan Maya sama-sama berdiri dengan kepala tertunduk. Tak seorang pun berani saling memandang. Aku memejamkan mata sejenak. Bayangan malam di klinik kembali muncul di pikiranku. Rasa sakit itu masih ada. Masih sangat jelas. Namun,
Ketika ku dengar bayiku mulai menangis pelan dari dalam kamar, aku segera menghampirinya. Aku menggendongnya, lalu memberinya ASI. Di saat seperti itulah pikiranku dipenuhi berbagai pertimbangan. Anakku masih sangat kecil. Ia membutuhkan ketenangan. Ia membutuhkan keluarga yang tidak terus-menerus dipenuhi pertengkaran. Dan, di atas segalanya, ia tetap membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Saat kembali ke ruang tamu, Andri masih menunggu dengan wajah penuh harap. Aku menghela napas panjang. Aku belum bisa melupakan semuanya. Andri mengangguk pelan. Aku mengerti. Dan mungkin, aku juga belum benar-benar bisa memaafkan. Suara itu terasa berat keluar dari bibirku. Tapi, aku berhenti sejenak. Tatapanku beralih kepada bayi kami yang kini tertidur dalam gendonganku. Aku tidak ingin anak kita tumbuh hanya melihat kebencian. Andri langsung mengangkat wajah. Matanya mulai dipenuhi air mata. Aku akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik. Aku menggeleng pelan. Jangan berjanji kepadaku. Buktikan kepada anakmu. Ruangan kembali hening. Bidan Maya mengusap air matanya. Terima kasih, Bu Rania. Saya tahu saya tidak pantas mendapatkan maaf. Akan tetapi, saya tetap bersyukur karena ibu tidak membalas kesalahan ini dengan kebencian. Aku memandangnya dengan tenang. Jangan salah paham. Memaafkan bukan berarti melupakan. Kepercayaan harus dibangun kembali. Hari-hari berikutnya mulai berjalan lebih tenang. Andri berusaha lebih banyak berada di rumah. Ia membantu merawat bayi kami. Ia mengurangi kegiatan di luar. Sedikit demi sedikit, suasana yang sempat retak mulai tampak membaik. Meski begitu, luka di hatiku belum benar-benar sembuh. Aku masih membutuhkan waktu. Sementara itu, Bidan Maya memilih mengurangi aktivitasnya di klinik untuk beberapa waktu. Menurut beberapa warga, ia terlihat jarang menerima pasien. Aku mengira ia hanya ingin menenangkan diri setelah semua yang terjadi. Namun, sekitar 1 bulan kemudian, sebuah kabar mengejutkan menyebar dengan cepat. Seorang tetangga datang ke rumah sambil membawa wajah penuh kebingungan. Bu Rania, saya sebenarnya ragu mau menyampaikan ini. Tapi saya merasa ibu berhak mengetahuinya. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Ada apa? Tetanggaku menarik napas panjang. Tadi pagi saya bertemu Bidan Maya. Lalu saya mendengar beliau mengatakan kepada rekannya bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan beliau sedang mengandung. Aku terdiam. Tanganku yang sedang menggendong bayiku langsung gemetar. Mustahil. Bisikku lirih. Tetanggaku menundukkan kepala. Saya tidak tahu siapa ayah dari bayi itu. Tapi, setelah semua yang sudah terjadi, kalimatnya menggantung. Aku tidak sanggup menjawab. Di saat yang hampir bersamaan, pintu rumah perlahan terbuka. Andri baru saja pulang. Tatapan kami bertemu. Ia melihat wajahku yang pucat. Lalu pandangannya beralih kepada tetangga yang masih berdiri di ruang tamu. Belum sempat aku mengucapkan satu pertanyaan pun. Ponsel Andri berdering. Nama yang muncul di layarnya membuat napasku tercekat. Maya. Dan dengan wajah yang dipenuhi kepanikan, Andri hanya mampu berbisik. Rania, izinkan aku menjelaskan semuanya. Ruangan itu mendadak terasa begitu sunyi. Tatapanku tidak lepas dari layar ponsel yang masih berada di tangan Andri. Nama Maya masih terpampang jelas. Andri terlihat ragu. Tangannya bergetar. Ia memandangku, lalu kembali melihat layar ponselnya yang terus berdering. Angkat saja. Suaraku terdengar datar. Tidak ada lagi nada marah. Tidak ada lagi tangisan. Justru ketenangan itu membuat Andri semakin gelisah. Rania, aku. Angkat. Andri akhirnya menekan tombol penerima panggilan. Ia tidak mengaktifkan pengeras suara. Namun, karena rumah sedang sangat hening, suara perempuan di seberang telepon masih terdengar samar. Pak Andri, kita harus bertemu. Andri segera menjawab dengan nada pelan. Nanti saja. Tidak bisa. Ini penting. Aku memperhatikan perubahan raut wajah Andri.
Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Setelah panggilan berakhir, ia perlahan meletakkan ponselnya di atas meja. Aku menatapnya tanpa berkedip. Dia ingin bertemu. Andri mengangguk pelan. Iya. Soal kehamilannya. Ia kembali mengangguk. Jawaban itu membuat dadaku kembali sesak. Tetanggaku yang sejak tadi berada di ruang tamu memilih berpamitan. Ia merasa tidak enak berada di tengah persoalan rumah tangga kami. Setelah pintu rumah tertutup, hanya tersisa aku, Andri, dan bayi kami yang masih tertidur lelap. Aku menarik napas panjang. Mas. Iya. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Andri langsung menundukkan kepala. Apakah bayi yang dikandung Maya adalah anakmu? Ruangan kembali sunyi. Detik demi detik terasa begitu lambat. Aku berharap Andri segera membantah. Aku berharap ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun, Andri tidak segera menjawab. Ia memejamkan mata, lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku. Suara itu terdengar berat. Aku belum tahu. Aku mengernyit. Belum tahu. Iya. Maya baru mendapat hasil pemeriksaan. Dia sendiri belum bisa memastikan. Jawaban itu tidak membuatku tenang. Justru semakin banyak pertanyaan bermunculan di dalam pikiranku. Lalu kenapa dia langsung menghubungimu? Andri terdiam cukup lama. Karena tidak mendapatkan jawaban, aku kembali berbicara. Mas, kalau memang tidak ada hubungan lagi setelah malam itu, kenapa dia langsung mencarimu? Andri kembali menundukkan kepala. Sikapnya sudah menjadi jawaban sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun. Dadaku terasa semakin berat. Aku akhirnya berdiri sambil menggendong bayi kami. Sepertinya, aku memang belum mengenal suamiku seutuhnya. Andri langsung mendekat. Rania, dengarkan aku. Aku memang bersalah. Tapi sejak kejadian itu, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku menghentikan langkah. Memperbaiki. Bagaimana caranya? Kalau ternyata Maya benar-benar mengandung anakmu. Andri tidak mampu menjawab. Matanya kembali berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang laki-laki yang tampak benar-benar kebingungan menghadapi akibat dari keputusan buruknya sendiri. Hari itu berlalu dengan suasana yang sangat berat. Menjelang sore, Andri meminta izin untuk menemui Maya. Aku harus memastikan semuanya. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketidakjelasan. Aku hanya mengangguk singkat. Pergilah. Tapi setelah itu, jangan ada lagi kebohongan. Andri berangkat dengan wajah penuh kecemasan. Sementara aku tetap berada di rumah. Aku menghabiskan waktu bersama bayiku. Setiap kali memandang wajahnya, air mataku kembali menetes. Anak kecil ini sama sekali tidak bersalah. Namun, ia harus merasakan dampak dari kesalahan orang-orang dewasa di sekitarnya. Menjelang malam, ponselku berbunyi. Bukan dari Andri, melainkan dari nomor bidan Maya. Beberapa saat aku ragu. Namun akhirnya kuangkat. Suara Maya terdengar pelan. Bu Rania. Saya tahu ibu mungkin membenci saya. Tapi saya mohon, ibu datanglah ke klinik besok pagi. Aku terdiam. Ada apa? Saya ingin menjelaskan semuanya. Sekaligus menunjukkan hasil pemeriksaan kepada ibu. Aku menarik napas panjang. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, kenapa tidak melalui telepon saja? Karena ini menyangkut banyak hal, Bu. Saya tidak ingin ada lagi kesalahpahaman. Sambungan telepon pun berakhir. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Berbagai kemungkinan terus berputar di dalam pikiranku. Apakah kehamilan Maya benar-benar berkaitan dengan Andri? Ataukah masih ada kenyataan lain yang belum ku ketahui? Keesokan paginya, aku memutuskan datang ke klinik bidan Maya. Sesampainya di sana, suasana klinik tampak jauh lebih sepi dari biasanya. Seorang perawat menghampiriku. Ibu Rania. Iya.
Bidan Maya sudah menunggu di ruang konsultasi. Aku berjalan perlahan menuju ruangan itu. Tanganku terasa dingin. Jantungku berdetak semakin cepat. Saat pintuku buka, aku melihat Maya duduk sendirian. Di atas meja, sudah tergeletak sebuah map berwarna coklat berisi beberapa lembar hasil pemeriksaan. Maya mengangkat wajahnya. Air matanya kembali mengalir. Lalu, dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan kalimat yang membuat langkahku langsung terhenti. Bu Rania. Sebelum ibu melihat isi map ini, ada satu kenyataan yang selama ini tidak pernah diketahui Pak Andri. Aku berdiri membeku di depan meja konsultasi. Tatapanku tertuju pada bidan Maya yang sejak tadi menggenggam erat map berwarna coklat di hadapannya. Wajahnya tampak jauh berbeda dibandingkan beberapa minggu lalu. Tidak lagi terlihat sebagai sosok bidan yang selalu tenang. Kini, yang kulihat hanyalah seorang perempuan yang dibayangi rasa bersalah. Bu Rania. Suara Maya terdengar lirih. Saya ingin mengatakan semuanya dengan jujur. Aku menarik kursi, lalu duduk perlahan. Silakan. Tidak ada lagi yang ingin saya dengar selain kejujuran. Maya mengangguk pelan. Air matanya kembali menetes. Saya sadar kesalahan saya tidak bisa dibenarkan. Saya juga tahu permintaan maaf saya mungkin tidak akan menghapus luka di hati ibu. Aku tetap diam. Maya kemudian membuka map di hadapannya. Beberapa lembar hasil pemeriksaan diletakkan di atas meja. Saya memang sedang hamil. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Walaupun aku sudah mendengarnya sejak kemarin, mendengar pengakuan itu secara langsung tetap terasa menyakitkan. Tapi, Maya berhenti sejenak. Tatapannya mulai berkaca-kaca. Saya belum bisa memastikan siapa ayah dari bayi yang saya kandung. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Maya menundukkan kepala. Saya tidak ingin membuat tuduhan tanpa kepastian. Itulah sebabnya saya meminta Pak Andri datang. Saya ingin semuanya diselesaikan dengan jujur, bukan dengan dugaan. Aku mengembuskan napas panjang. Apapun hasil akhirnya nanti, satu kenyataan tidak akan pernah berubah. Andri tetap telah mengkhianati kepercayaanku. Beberapa menit kemudian, pintu ruang konsultasi terbuka. Andri masuk dengan langkah pelan. Begitu melihatku sudah berada di sana, ia langsung menghentikan langkahnya. Rania. Aku tidak menjawab. Ia duduk di kursi yang berhadapan denganku. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Akhirnya, Andri memecah suasana. Aku tidak akan membela diri lagi. Aku sudah terlalu banyak membuatmu menangis. Aku sadar semua yang terjadi adalah akibat dari keputusanku sendiri. Aku menatapnya. Wajah lelaki yang dulu begitu kubanggakan kini dipenuhi penyesalan. Namun, penyesalan tidak mampu mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Mas. Iya. Kalau waktu bisa diputar kembali, apakah kamu akan mengulanginya? Andri langsung menggeleng. Tidak. Demi apapun tidak. Aku rela kehilangan apa saja, asal tidak kehilangan keluargaku. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dipenuhi kepedihan. Sayangnya, waktu tidak pernah berjalan mundur. Andri menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke lantai. Ia benar-benar tidak mampu lagi menyembunyikan rasa sesalnya. Sementara itu, Maya ikut menangis. Saya siap menerima apapun keputusan ibu. Saya juga siap mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Aku memandang mereka bergantian. Lalu perlahan berdiri. Aku sudah memikirkan semuanya semalaman. Keduanya langsung mengangkat wajah. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Aku juga tidak ingin anakku tumbuh dengan melihat orang tuanya terus bertengkar. Andri tampak sedikit berharap. Namun harapan itu segera memudar ketika aku melanjutkan ucapanku. Tapi, aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku menggenggam tas yang kubawa. Luka ini terlalu dalam. Terlalu sulit untuk kulupakan. Andri segera berdiri. Rania, beri aku kesempatan. Aku menggeleng pelan.
Kesempatan sudah pernah kuberikan. Kepercayaan juga sudah pernah kuberikan. Dan semuanya telah kamu sia-siakan. Suasana kembali sunyi. Aku melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Aku tidak akan melarangmu menjadi ayah. Anak kita tetap membutuhkan kasih sayangmu. Tetapi, untuk sementara waktu, aku memilih pergi. Andri tampak terkejut. Pergi? Iya. Aku membutuhkan ruang. Aku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus tinggal di tempat yang setiap sudutnya mengingatkanku pada pengkhianatan. Air mata Andri kembali mengalir. Jangan tinggalkan aku. Aku memejamkan mata. Bukan aku yang meninggalkan rumah tangga ini, Mas. Kamulah yang lebih dulu meninggalkan kepercayaan kita. Kalimat itu membuat Andri terduduk lemas. Tak lama kemudian, aku keluar dari ruang konsultasi. Langkahku terasa berat. Namun, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa sedang mengambil keputusan untuk diriku sendiri. Sore harinya, aku mulai mengemas beberapa pakaian, perlengkapan bayi, beberapa dokumen penting, serta barang-barang yang benar-benar kubutuhkan. Aku memutuskan tinggal sementara di rumah bibiku yang berada di kota sebelah. Tempat itu cukup tenang. Aku berharap dapat membesarkan bayiku tanpa terus dihantui rasa sakit. Saat koper hampir selesai kututup, Andri berdiri di depan pintu kamar. Ia tidak menghalangiku. Ia hanya memandangku dengan mata sembab. Aku akan menunggumu pulang. Aku menghentikan tangan yang sedang melipat pakaian bayi. Tanpa menoleh, aku menjawab pelan. Jangan menungguku. Gunakan waktumu untuk memperbaiki dirimu. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku bisa kembali mempercayaimu. Tapi kalau itu memang terjadi, keputusan itu akan lahir dari hatiku. Bukan karena belas kasihan. Andri tidak lagi berkata apa-apa. Ia hanya berdiri memandangi koper yang perlahan kutarik menuju ruang tamu. Sesaat sebelum aku melangkah keluar rumah, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor Maya. Bu Rania, hasil pemeriksaan lanjutan sudah keluar. Ada kenyataan penting yang harus segera Ibu ketahui. Saya mohon, jangan mengambil keputusan terakhir sebelum mendengar penjelasan ini. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tanganku perlahan menggenggam ponsel lebih erat. Di tengah tekadku untuk memulai hidup baru, ternyata masih ada satu kenyataan yang belum terungkap. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Pesan dari Maya masih terpampang jelas. Bu Rania, hasil pemeriksaan lanjutan sudah keluar. Ada kenyataan penting yang harus segera Ibu ketahui. Saya mohon, jangan mengambil keputusan terakhir sebelum mendengar penjelasan ini. Aku mengembuskan napas panjang. Di dalam hatiku, tidak ada lagi rasa penasaran sebesar beberapa hari yang lalu. Apapun kenyataan yang akan disampaikan Maya, satu hal tidak akan berubah. Andri telah mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Dan luka itu tidak mungkin hilang hanya karena sebuah penjelasan. Aku akhirnya membalas pesannya dengan singkat. Terima kasih. Semoga Ibu Maya diberikan kekuatan menghadapi semua yang terjadi. Namun, keputusan saya sudah bulat. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan layar ponsel. Aku mengangkat koper yang telah berisi pakaian dan perlengkapan bayiku. Sebelum benar-benar melangkah keluar rumah, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Rumah kecil itu menyimpan begitu banyak kenangan. Di sanalah aku memulai kehidupan sebagai istri. Di sanalah aku menanti kelahiran anakku. Dan di rumah itu pula, aku merasakan luka terdalam karena pengkhianatan orang yang paling kupercaya. Aku memejamkan mata sejenak, kemudian melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi, beberapa minggu berlalu. Aku tinggal sementara di rumah bibiku. Lingkungannya tenang. Udara pagi terasa sejuk. Setiap hari aku menghabiskan waktu merawat bayiku. Ia mulai tumbuh sehat. Tangisnya semakin jarang. Senyumnya mulai sering menghiasi wajah kecilnya. Setiap kali melihat senyum itu, aku kembali menemukan alasan untuk bangkit. Aku sadar,
Hidupku tidak berhenti hanya karena seseorang mengecewakanku. Aku masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang. Aku masih memiliki masa depan yang harus diperjuangkan. Sementara itu, Andri beberapa kali datang menemui kami. Ia tidak pernah memaksa agar aku pulang. Ia hanya ingin melihat anaknya. Aku tidak pernah melarang. Bagaimanapun juga, anakku tetap berhak mengenal ayahnya. Setiap kali Andri datang, ia selalu membawa susu, popok, dan kebutuhan bayi. Ia juga sering duduk berjam-jam hanya untuk menggendong putra kecil kami. Namun, hubungan kami tidak pernah kembali seperti dulu. Percakapan kami hanya sebatas tentang kebutuhan anak, tidak lebih. Suatu hari, Andri berkata dengan suara pelan, "Rania, aku tahu mungkin aku sudah terlambat. Tapi aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya dengan tenang. "Penyesalanmu mungkin tulus. Aku menghargainya. Tapi memaafkan tidak selalu berarti kembali." Andri menundukkan kepala. "Aku mengerti." Air mata kembali jatuh dari matanya. Melihat itu, hatiku memang terasa iba. Namun, aku juga belajar bahwa rasa iba tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan harga diri. Beberapa bulan kemudian, proses perceraian kami akhirnya selesai. Aku menghadiri sidang dengan hati yang jauh lebih tenang dibandingkan ketika semua masalah ini pertama kali terbongkar. Tidak ada teriakan. Tidak ada saling menyalahkan. Yang tersisa hanyalah dua orang yang menyadari bahwa sebuah kepercayaan yang telah hancur tidak selalu bisa disatukan kembali. Sebelum meninggalkan pengadilan, Andri menghampiriku. "Terima kasih." Aku menatapnya. "Untuk apa?" "Karena kamu tetap mengizinkanku menjadi ayah bagi anak kita." Aku mengangguk pelan. Anak tidak boleh menjadi korban dari kesalahan orang tuanya. Andri mengusap air matanya. "Aku akan menanggung penyesalan ini seumur hidup." Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis. Lalu berjalan meninggalkan halaman pengadilan sambil menggendong anakku. Hari itu, aku resmi menjadi seorang ibu yang membesarkan anaknya sendiri. Bukan perjalanan yang mudah. Tetapi aku percaya, setiap langkah yang diambil dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Beberapa waktu kemudian, aku mendengar kabar mengenai Maya. Ia memilih berhenti bekerja di klinik tempat kami pertama kali bertemu. Ia juga meminta maaf kepada banyak pihak yang merasa dikecewakan oleh perbuatannya. Aku tidak lagi mencari tahu bagaimana kelanjutan hidupnya. Bukan karena membenci, melainkan karena aku memilih menutup lembaran yang sudah selesai. Aku ingin fokus membangun masa depan bersama anakku. Sedangkan Andri, ia tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah. Ia datang sesuai jadwal yang kami sepakati. Ia menemani anak kami bermain. Ia mengajarinya berjalan ketika usianya mulai bertambah. Melihat mereka bersama, aku menyadari satu hal. Meski rumah tangga kami berakhir, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya tetap bisa hadir dengan cara yang baik. Dan itu sudah cukup bagiku. Bertahun-tahun kemudian, anakku tumbuh menjadi anak yang ceria. Setiap pagi ia berlari kecil menghampiriku sambil memanggil, "Ibu." Suara itu selalu menjadi pengingat bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Aku mungkin kehilangan seorang suami. Namun, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku belajar bahwa memaafkan adalah cara untuk membebaskan hati. Sedangkan menjaga harga diri adalah bentuk mencintai diri sendiri. Aku tidak pernah mengajarkan anakku untuk membenci ayahnya. Sebaliknya, aku mengajarkannya bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan. Namun, setiap kesalahan juga membawa tanggung jawab yang harus dihadapi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, aku duduk di teras rumah sambil memandangi anakku yang sedang bermain. Angin bertiup pelan. Langit berwarna jingga. Aku tersenyum. Bukan karena hidupku sempurna, melainkan karena akhirnya aku menemukan kedamaian. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Engkau memang tidak selalu memberikan jalan yang mudah, tetapi Engkau selalu menunjukkan jalan yang terbaik."
Jika dulu aku mengira kebahagiaan hanya bisa kuraih dengan mempertahankan sebuah hubungan, kini aku mengerti. Kebahagiaan sejati lahir ketika seseorang berani memilih kejujuran, menghargai dirinya sendiri, dan tetap membuka hati untuk menjalani hari esok dengan penuh harapan. Inilah akhir dari perjalanan rumah tanggaku bersama Andri. Sebuah perjalanan yang mengajarkanku bahwa cinta membutuhkan kesetiaan, kepercayaan membutuhkan tanggung jawab, dan sebuah keluarga hanya dapat bertahan apabila dibangun di atas kejujuran. Aku adalah Rania, seorang ibu, seorang perempuan yang pernah terluka, namun akhirnya mampu bangkit, tersenyum, dan melangkah menuju masa depan bersama anak yang menjadi cahaya dalam hidupku. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.